Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Kita akan meneruskan pembahasan selanjutnya, yakni mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam di pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam atau SPI, atau juga sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum lanjut kepada pembahasan, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua. Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nah, baik. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang dimana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana mujizatnya Al-Qur'an, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut juga, di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang dimana artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, sudah jelas bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang dimana beliau ajaran yang disampaikan merupakan bahwa kebaikan. Nah, jadi adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam itu merupakan kebaikan bagi alam semesta. Beliau mengajarkan tugas-tugas dengan kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa. Nah, jadi kenapa disebut dengan rahmat bagi seluruh alam, yang dimana beliau mengajarkan kesabaran, kemudian keteguhan, kesungguhan dalam bekerja ataupun dalam segala hal, ketabahan yang sangat luar biasa gitu. Jadi mulai dari kesabaran, ketangguhan, kesungguhan, dan ketabahan beliau diajarkan kepada seluruh umat manusia, pun juga kepada seluruh alam. Berkat kesabaran dan ketabahannya, beliau memperoleh kemenangan yang tidak pernah terbayarkan sebelumnya. Nah, jadi berkat ketabahan, kesabaran itu pun memperoleh kemenangan bagi Nabi Muhammad dan bagi seluruh umat muslim, yang dimana dijelaskan dalam surat As-Saff ayat 9, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yunzirohu ala dini kullihi walau karihal musyrikun, yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang musyrik. Nah, jadi adanya Nabi Muhammad SAW itu untuk memenangkan, yang dimana memenangkan itu memenangkan atas segala agama, yang dimana agama Islam, dimana agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi datangnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad itu adalah sebagai petunjuk bagi agama yang benar dan yang paling benar, agama yang benar, dan dia memenangkan atas segala agamanya. Nah, lanjut kepada kepribadian ya anak-anak, kepada kepribadian. Nah, sebelum lanjut kepada kepribadian, ada yang ingin ditanyakan mengenai dalil-dalil ataupun pengertian dari pembuka dari bahwasanya Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam. Ada? Oke, lanjut jika tidak ada. Lanjut kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sejak anak-anak hingga menjadi Rasul, beliau dikenal sebagai orang yang pemurah dan sangat menaruh kasih sayang terhadap semua manusia. Nah, jadi selama kanak-kanak seperti kalian ini ya, anak-anak sampai dewasa, beliau adalah
pemurah hati. Terus juga kemudian juga beliau itu mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah gitu, jadi anak-anak semua harus menyayangi satu sama lain, menyayangi teman satu dengan teman yang lainnya. Tuh. Kemudian beliau menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Nah, beliau juga tidak hanya menyayangi satu dengan yang lainnya, tapi terkhusus kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Nah, beberapa contoh di sini, ada beberapa contoh sikap kasih sayang yang dimiliki Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 5. Yang pertama, Nabi Muhammad sangat menghargai keluarga. Nah, beliau mengajarkan keterbukaan dalam keluarga. Setiap ada persoalan, Nabi selalu mengajak isinya bermusyawarah dan menyampaikan masalah. Nah, jadi tidak hanya menyayangi orang lain gitu kan ya. Nah, jadi Nabi Muhammad juga sangat menyayangi, sangat menghargai keluarganya, dimana ketika keluarganya itu mempunyai permasalahan, maka beliau mengajarkan keterbukaan, beliau mengajarkan untuk saling terbuka, untuk saling berbicara, untuk saling berkomunikasi gitu. Jadi tidak hanya kepada orang lain, kepada teman, terutama terkhusus kepada keluarga kita harus saling menyayangi gitu ya. Kemudian yang kedua, suatu hari ada beberapa orang yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW, dan beliau sedang memangku Hasan di dekatnya dan cium dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi beliau juga melihat ada beberapa orang yang datang gitu ya, atau yang mendatangi kepada Nabi Muhammad. Nah, beliau sedang memangku Hasan dan diciumnya dengan penuh kasih sayang. Nah, terutama keluarga, begitupun juga kepada anak kecil gitu ya. Beliau sangat senang dengan anak kecil, terutama kepada Hasan gitu ya, dimana beliau mendekapnya dan juga menciumnya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, menjelang wafat beliau menyebutkan umatku, umatku dengan suara yang lemah sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Nah, ini yang paling penting untuk bagi kita. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau menyebutkan atau menyampaikan atau melantunkan, berbicara kepada di sekitarnya, yakni umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, hingga sebelum beliau wafat itu menyebutkan umatku, umatku. Itulah tanda ya kasih sayang Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, umat muslim gitu. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW juga menyayangi orang non muslim. Nah, suatu hari rombongan, ada contohnya ini, suatu hari rombongan orang non muslim yang mengusung jenazah lewat depan beliau, dan tiba-tiba saja beliau berdiri dan diikuti kaumnya. Nah, jadi kasih sayang itu tidak hanya kepada muslim saja. Beliau juga mengajarkan untuk kasih sayang kepada non muslim, yang dimana non muslim itu manusia gitu kan ya. Jadi kita juga harus menyayangi atau menghormati sesama manusia. Kan manusia itu bukan hanya muslim, tapi ada muslim dan agama-agama yang lainnya gitu ya. Jadi di sini contohnya ada beberapa rombongan non muslim yang membawa jenazah lewat di depan beliau dan beliau berdiri. Nah, jadi tanda berdiri ini adalah menghormati bagi jenazah untuk yang non muslim. Nah, yang dimana ketika Nabi Muhammad SAW ini berdiri, maka kaumnya pun mengikuti berdiri. Jadi berdirinya ini tanda menghormati Nabi Muhammad SAW kepada non muslim. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad datang menolong Suraqah yang jauh karena hendak melukai beliau.
beliau juga memaafkan kesalahan Surakoh. Nah, ada cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu akan dibunuh, kemudian dilempari dengan kotoran-kotoran gitu ya. Namun beliau tidak ada rasa dendam, bahkan beliau datang kepadanya secara langsung, yang dimana tempatnya itu tidak dekat gitu, sangat jauh. Nah, karena hendak melukainya gitu, menolong karena beliau datang kepada Surakoh ini ataupun yang ingin melukai beliau itu untuk menolongnya dan juga untuk memaafkan gitu ya, memaafkan beliau juga memaafkan Surakoh tersebut, yang dimana Surakoh ini ingin melukai kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai rasa maaf gitu ya, untuk memaafkan kepada sama manusia. Nah, itu untuk kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, adik-adik semua, anak-anak semua harus mempunyai rasa kasih sayang kepada sama manusia, terutama kepada keluarga, terutama juga kepada Muslim. Nah, tapi tidak tidak membedakan antara non-Muslim dan Muslim untuk soal kasih sayang gitu. Kita juga harus menghormati, memberi kasih sayang kepada mereka, karena mereka juga sama manusia, yang dimana Nabi Muhammad SAW ini sangat menyayangi umatnya ini adalah umat manusia, atau terutama kepada umat Muslim, yang dimana tadi sebelum beliau wafat, sebelum beliau menjelang wafat, beliau menyebutkan umatku. Nah, kemudian di sini ada meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kasih sayang kepada bumi dan seluruh isinya. Nah, jadi datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, besarnya Nabi Muhammad itu untuk memberikan kasih sayang kepada bumi atau seluruh isinya gitu. Jadi seluruh alam. Kelestarian dan keselamatan lingkungan sekitar adalah tanggung jawab manusia. Nah, jadi kelestarian, kebersihan yang ada di sekolah ini, yang ada di madrasah ini, itu tanggung jawab kita semua. Makanya anak-anak semua ketika jajan, ketika membeli sesuatu, buanglah sampah itu kepada tempatnya. Di situ di setiap tempat ada tong sampah, maka gunakanlah tong sampah itu untuk membuang sampah, gitu ya anak-anak. Nah, kemudian hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk dimanfaatkan untuk manusia. Salah satunya apa? yakni beras. Ada anak-anak makan beras, bukan makan beras ya, makan nasi. Nah, yang dimana nasi itu kan sebelumnya beras, yang dimana sebelumnya juga itu padi itu ditanam di mana, di bumi atau di tanah atau di sawah gitu. Nah, jadi Allah menciptakan bumi ini untuk dimanfaatkan manusia. Nah, manusia wajib memelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sebagai manusia, terutama kita sebagai Muslim harus memelihara, menjaga, melestarikan bumi ini gitu ya. Memanfaatkan juga itu adalah salah satunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat kerusakan yang dapat mengancam keutamaan alam sekitar. Nah, ketika kita diberikan kemanfaatan oleh Subhanahu wa taala, maka kita sangat dilarang untuk merusak, untuk tidak melestarikan alam ini gitu. Nah, jadi ketika anak-anak semua, adik-adik semua tidak membuang sampah pada tempatnya, maka anak-anak tersebut, anak-anak sekalian itu sudah merusak sedikitnya alam semesta ini atau sekitar ini, tidak melestarikan sekolah ini, tidak menjaga kebersihan sekolah ini. Maka ketika teman-teman adik-adik jajan, ketika adik-adik membeli sesuatu, buanglah
sampah itu pada tempatnya, buanglah sampah itu pada tong sampah, gitu ya adik-adik semua. Nah jadi kepribadian Nabi Muhammad SAW itu patut kita menjadikan panutan ataupun menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa lebih menyayangi teman-teman kita, terutama keluarga-keluarga kita gitu. Nah pun juga bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga kita harus melestarikan, menjaga kebersihan ataupun menjaga kelestarian hewan ataupun alam semesta ini gitu. Nah jadi untuk kedepannya anak-anak semua harus menjaga kebersihan, melestarikan alam. Ketika melihat sampah yang belum pada tempatnya, maka ambil dan buanglah sampah itu pada tempatnya. Mungkin jika tidak ada ingin bertanya sebelumnya mengenai teladan, kemudian kepribadian dan juga rahmat ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmatil alamin. Mungkin jika tidak ada nanti adik-adik semua sangat jika ingin bertanya ketika sudah disudahi pembelajaran ini, maka ada grup WA itu ya, grup WhatsApp, maka silahkan anak-anak semua bertanya di sana dan juga mengisi absen di sana karena sudah ada absen di sana ya. Oke, sekian dari saya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.